Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu masjidin, masjid yang mula-mula wudi'a fil ardi, dibangun di bumi, yaitu al masjidul haramu, masjid haram, tsummal masjidul aqsa, kemudian masjidil aqsa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini pendek hadisnya. Jadi menurut hadis ini bahwasanya masjid yang pertama kali dibangun di bumi itu Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Aqsa, yang sekarang masih ada pergolakan di sana. Lalu ditanya, Ustadz, umpamanya dihitung ngono, nek Masjidil Haram pertama, Masjidil Aqsa kedua, nek Masjid Asy-Syafi'i itu keberapa ini? Ayo tadi hitung ngono. Iso ta? Masjid Asy-Syafi'i iki sik dhisik Masjid Jami gosek ya. Tapi masih ngono, sik lumayan, sik dhisikan Masjid Asy-Syafi'i ini daripada Masjid Agung gosek. Masjid Agung gosek kan sik tas wae, Pak ya. Wis pokoke gak usah dihitung, wis pokoke hitungannya pertama dan yang kedua itu ya. Karena di Quran ini ada inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkah. Jadi rumah yang dipakai untuk beribadah pertama kali dibangun itu di Bakkah. Di Bakkah, kok enggak di Mekah ngono iki ya, aneh itu. Nah, Bakkah itu apa sebutan lain dari kota Mekah. Mekah itu sebutannya banyak, Pak, termasuk Ummul Qura itu juga kota Mekah. Ya. Nah, Bakkah ini kenapa dikatakan Bakkah? Para ulama banyak berpendapat atau mempunyai pendapat masing-masing. Salah satunya karena di sana itu berdesak-desakan, maka dikatakan Bakkah. Jadi orang yang di sana itu selalu berdesak-desakan. Ada yang mengatakan karena sering menangis. Jadi di kota sana itu sering menangis. Ngapunten, kalau ada orang umroh ya atau haji pun, umroh biasanya kan dari Madinah dulu. Nah, setelah dari Madinah ke Dzulkhulaifah atau Bir Ali itu kan ambil mikot, terus ke Mekah, baik naik kereta api maupun bis yang 5 jam sampai 6 jam masuk kota Mekah. Itu biasanya istirahat dulu di hotel. Lalu pas masuk Masjidil Haram, ya pertama kali masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah, tidak ada orang ini tidak menangis, pasti menangis. Apa mana sih durung tahu ndelok blas, ono sing semaput dan seterusnya, nangis gau-gau. Ya, ini apa di Bakkah. Ada lagi ulama yang mengatakan Bakkah itu tempat di area Masjidil Haram. Kalau di luarnya itu namanya Mekah. Ada yang mengatakan begitu. Ya, ada yang mengatakan Bakkah itu hanya apa Ka'bahnya saja. Wallahu a'lam. Ya, bermacam-macam istilah ya. Koyok dok ini lho Pak ya. Dulu kita kenal namanya gegeduk. Tahu gegeduk, Pak? Mesti ono buka saiki. Pasti ada ya. Ngono ku kalau orang luar nggak ngatakan gegeduk, Pak. Itu tandon air. Begitu.
Nggo zaman Belanda, nggo zaman Jepang, nggo zaman Indonesia, pokoknya di situ tuh tandon air untuk melayani kota Gresik. Wong Pengangan gak ngomong tandon air, ayo nang gegeduk lah, begitu lah. Jadi istilahnya itu beda-beda. Contohnya wae sing ndok nggone suci wis gak ono jublangan jenenge pelanangan. Ono ndok kene maneh guyangan. Ono ndok kene maneh sendang. Ono apa kebek apa sing kecil itu ya. Macam-macam istilahnya. Nah, ini istilah, tapi intinya hampir sama. Lalu kita tahu bahwasanya apakah dulu rumah itu belum ada? Kok di sini disebutkan rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi adalah di Bakkah, di Mekah. Ada rumah itu, cuma tidak dipakai untuk ibadah. Jadi rumah yang pertama kali dipakai untuk ibadah yaitu di Mekah itu. Nah, kalau kita lihat itu adalah Baitullah atau Ka'bah. Ka'bah itu kalau sekarang kita lihat persegi, Pak ya. Jadi ukurannya itu, perkiraannya itu atau sekitar kalau kesininya itu 13 meter. Di sininya 11 meter Ka'bah itu. Lalu tingginya itu sekitar 13 meter. Ka'bah itu pernah direnovasi. Masjid ini saja pernah direnovasi beberapa kali. Menurut penelitian, Ka'bah itu ada yang mengatakan direnovasi 12 kali. Mulai dibangun, maaf ada beberapa pendapat. Yang pertama bangun itu adalah malaikat Jibril, lalu diteruskan Nabi Adam, teruskan Nabi Sith, dan seterusnya sampai penguasa yang terakhir yaitu King Abdul Aziz. Ada yang mengatakan yang pertama membangun itu Nabi Ibrahim, wallahu a'lam. Ya, nah Ka'bah dulunya itu tidak persegi begitu, tapi persegi panjang, Pak. Kalau dilihat ini sekitar 21 meter, ininya sekitar 11 meter. Nah, sekarang itu hanya 13. Yang 8 bagaimana? Yang 8 itu dipakai Hijr Ismail itu. Ya, yang tapal kuda itu. Nah, itu adalah Ka'bah, dalamnya Ka'bah. Makanya Sayyidatina Aisyah waktu ingin sholat di dalam Ka'bah, ya, itu Rasulullah SAW mengatakan, gak usah masuk ke dalam Ka'bahnya sana. Sholat di Hijr Ismail itu sama saja dengan sholat di dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah itu ada tiangnya, Pak. Ono cagake tiga. Ya. Kok ngerti Ustaz? Tahu ono ta? Dikandani Pak Jokowi ya, Bu. Ya, ya ada di beberapa kitab dijelaskan. Ya. Nah, oleh karena itu kalau orang tawaf itu tidak boleh masuk Ka'bah. Kalau orang tawaf itu melewati Hijr Ismail itu nggak sah. Jadi harus di luar Hijr Ismail orang tawaf itu, karena di luar Ka'bah. Makanya kalau ingin sholat di dalam Ka'bah cukup sholat di apa? Di Hijr Ismail aja. Kebutan, Pak. Ya. Nah, Ustadz, kalau umpamanya sholat di dalam Ka'bah boleh, sholat di atas Ka'bah bagaimana? Boleh enggak? Mau kepengin, Pak ya, sholat di atas Ka'bah, ya, tidak boleh, enggak sah sholatnya. Jadi ada hadis itu menjelaskan kita itu dilarang sholat di 7 tempat, ya. Hadis yang lain mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwasanya
bumi ini adalah masjid untuk umatku. Jadi kita semuanya sholat di mana saja boleh, nggak seperti agama lain, sholatnya umpamanya harus di gereja, harus di pura dan seterusnya. Orang Islam sholatnya di mana saja boleh kecuali 7 tempat. Salah satunya tidak boleh sholat di WC, kamar mandi, ya, tidak boleh sholat di tempat sampah, tidak boleh sholat di tempat penyembelihan, tidak boleh sholat di jalan raya. Waduh, kena ini sholat di jalan raya, tahu dong ini, ya. Sini jalan raya pakai sholat ini Pak ya. Iya ya. Jadi sholat di jalan raya itu tidak boleh, ya. Nah, Ustadz itu kan hanya sesekali. Terima kasih. Iya, kalau sesekali terus ada jalan alternatif, ini masih ditoleransi. Pernah Pak sholat di perumahan saya. Perumahan saya itu kan one gate, 1 pintu. Ngono ku sholat Idul Adha, lu pintune gitu, ngapunten, tibae pas tengah-tengah khutbah, ono wong sing arep nglahirno Pak, nang rumah sakit, bingung, iki nek apa iki? Nah ini yang tidak boleh itu, ya. Jadi kalau di sini masih ada jalan alternatif ya. Nah itu yang masih diperkenankan dan tidak terus menerus, hanya sesekali, ya. Termasuk sholat di atas Ka'bah itu tidak sah. Kalau di dalam Ka'bah itu masih sah, ya. Jadi ini adalah tempat ibadah yang pertama kali dibangun di bumi. Sing durung tahu ndelok Ka'bah sapa iki? Ya muga-muga iso ana kabeh lah. Amin ya. Ya. Nah Ustaz, kita itu sholatnya itu kan menghadap Ka'bah. Sedang Ka'bah itu mek 13 meter. Ini 9 meter ini. Ya. Jadi 9 meter setengah masjid ini. Ya bisa dihitung nanti. Nah kalau di masjid ngampel itu kan panjang itu ya. Nah ini pas sholat itu kan nggak pas Ka'bah. Umpamanya Ka'bahnya di sini plek begitu ya, kan hanya 13. Sing kono nggak pas Ka'bah Pak. Ya. Nah kita itu menyengaja menghadap Ka'bah, menyengaja. Ya, pas Ka'bah nggak bisa. Di Indonesia itu umpamanya geser 1 derajat saja itu sudah 120 kilo Pak, mencongnya Pak, mencongnya dari Ka'bah itu 120 kilo. Wow ya. Kalau umpamanya dari arah west itu atau arah barat ya 270 derajat, yaitu kita tarik ke sini itu sekitar 21 atau 24 saya lupa ya, itu pas. Orang Indonesia rata-rata itu sholat pas menghadap multazam. Multazam itu kalau umpamanya di sini ada rukun Iraki, rukun Syam, rukun Yamani, ini rukun Hajar Aswad. Lalu di sini ada pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad itu adalah multazam. Nah itu kita kalau sholat pas di situ, ya. Kok tahu? Bisa dilihat di Google Earth mungkin ya. Masjid kita ini ya, masjid kita ini kita titik dengan di uler atau digaris dengan Ka'bah. Itu nanti pas multazam. Alhamdulillah Masjid Asy-Syafi'i ini lurus Pak, ya. Masjid Ngampel lurus, Masjid Giri itu lurus, ya. Ada sebagian masjid itu kalau kita garis itu agak menceng dikit, ya, agak menceng dikit. Nah itu kemarin ada tanya dari teman-teman SMK kalau nggak salah,
Ustaz, bagaimana kalau masjidnya wis rada mencong ngene apa iki? Apa dibongkar wae ya? Itu pernah di Bakhtul Masailkan. Ya, begini. Umpamane masjid itu ya, umpamane ya, masjid itu dikiblat lagi kok odok menceng. Itu kan ono sing kurang pas tuh begini, Pak. Ininya tetap karena masjidnya odok menceng ngidit. Imame iku sing dimencengno. Jadi imame tok sing salate menceng, iki gak menceng. Ini itu kurang pas. Jadi bingung. Iki nopo imame salah tak gak ini? Ya. Nah, ini pertama nggak usah dibongkar. Boleh kalau mencongin nemen ininya saja, apanya softnya saja yang dimencongkan, jadi dikiblatkan, jadi bangunannya tetap. Yang kedua, husnudzon kepada para kiai yang telah apa mengkiblat. Kalau dulu siapa yang mengkiblat, umpamanya ngapunten, kita tahu beliau-beliau mempunyai apa kapasitas itu. Nah sekarang ada pergeseran Pak, umpamanya ya, pergeseran bumi, kodok menceng, itu sudah kita anggap tidak apa-apa. Ya, jadi husnudzon itu salah satu apa hasil dari Bakhtul Masail. Dan alhamdulillah di masjid ini apa sudah dikiblat dulu, karena saya waktu itu sama Pak Haji Hadi ya, Pak Haji Hadi yang bangun pertama kali itu. Jadi setelah dikiblat oleh Pak Haji Fadil ya, terus kita garis, lalu kita siku ya, kita siku-siku, alhamdulillah sudah pas, dilihat di Google Earth sudah pas ya. Jadi kita sholatnya di pas multazam. Lah kalau umpamanya ngapunten jenengan umroh atau haji kok gak iso nyium Hajar Aswad, jangan sampai memaksakan diri, karena nyium Hajar Aswad itu sunnah Pak. Nah kalau mendolimi orang itu haram, desek, jejek, nyikut ya. Nah sampean doa saja, doa lurus dengan multazam. Nek iso pipine iki ditempel nduk Ka'bah itu sing pas multazam. Itu Rasulullah SAW kalau doa semacam itu. Kalau nggak bisa, wis sampean lurus saya dengan multazam, doa menghadap multazam. Ya, nah ini iso nyium Hajar Aswad, alhamdulillah. Nek apa ayo Hajar Aswad dipindah nang kongangan wae. Rame Pak Doke nih Pak, wis gak usah nekak dong dodolan nih Jan. Ya, toko ini apa? Ayo nampungangan, ya. Saya kemarin ini barusan dari Tanah Suci Pak. Ya, tadi malam dari Tanah Suci ini loh. Ya, Desa Suci. Ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.